Lombok, Indonesia. Sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat dengan kekayaan alam yang berlimpah mulai dari pantai, pegunungan, dan sirkuit internasional Mandalika. So we are arrived at Lombok International Airport and I'm really excited right now karena di video kali ini kita akan drifting, track day, dan ngeliat keindahan Pertamina Mandalika International Circuit. Sekarang kita on the way ke Mandalika pakai Silvia Minat Purple. Perjalanan dari bandara ke sirkuit kurang lebih hanya 20 menit thanks to jalanan baru ini, yakni Bypass Bill Mandalika. Sedikit cerita, Lombok tuh udah kayak kampung gue sendiri. Hampir setiap tahun tuh gue pasti selalu ke Lombok. Gue suka banget jalan-jalan sini ke Gunung Rinjani, ke pantai-pantainya Gili, dan sekarang Lombok punya sirkuit internasional kebanggaan Indonesia. Dan kemarin kita udah ke sana juga, itu tracknya keren banget. Cuman kali ini kita dapat kesempatan lebih spesial, yaitu nyobain tracknya secara langsung. Bahkan kalau jadi kita drifting di dalam tracknya. So, gak usah banyak ngomong kali ya, kita langsung aja ke Mandalika. Bentar lagi udah sampai. Oke, kita udah masuk ke kompleknya Mandalika International Circuit. Sumpah, orang-orang Lombok ramah banget. Tadi satpamnya aja charming deh, ngajak foto bareng. Warga-warganya juga, padahal baru pintu masuk loh, belum masuk ke dalam. Ini gue rada nggak tahu sih jalannya kemana ini. Semoga bener. Wah, keren banget sih. Oke, kita udah sampai di pedok Pertamina Mandalika International Circuit dan kita dikasih satu pedok nih, satu pit untuk S15 Midnight Purple gua yang gue pakai buat track day, dan mobil balap gua yang gue pakai untuk driftingnya. Jadi acaranya sendiri ini sebenarnya cuman fun race doang, nggak ada pertandingannya. Salah satunya itu ada track day dan ada drifting. Untuk driftingnya sendiri, gue dikasih kesempatan oleh pihak MGPA untuk nyobain sektor pertama, mulai dari tikungan 1, 2, 3, sampai dengan tikungan 4. Dan sektor terakhir di tikungan 15, 16, dan 17. Pasti bakal seru banget dan menantang karena gue belum pernah drifting di track segede ini. Tapi sebelum kita mulai track day dan drifting, gue mau review tracknya dulu. So, Mandalika International Circuit terdiri dari 17 tikungan dengan panjang lintasan mencapai 4,3 km. Bagi gue sih yang spesial di sirkuit ini adalah pemandangannya. Kapan lagi kita bisa balapan di track sambil melihat laut dan perbukitan Mandalika. Kalau kita lihat langsung nih, aspalnya sih menurut gue top banget karena ini udah lolos regulasinya FIA juga. Terus yang tadi gue bahas juga nih, run off areanya gede, gravelnya nih banyak banget sampai sana. Jadi setiap tikungan di track ini banyak run off areanya, dan semua run off areanya itu udah diperhitungin. So ketika terjadi kecelakaan, kemungkinan
untuk crash-nya itu lebih parah karena impact tembok lebih kecil. Asik banget deh. Jadi ntar kita drifting di sini pun gue juga jadinya lebih pede sih, karena ya itu kemungkinan kecelakaannya dikit. Dan juga selain gravel, run off area ini aspal juga gitu. Nah, yang ikonik tuh di sana. Itu ada run off area yang ada batiknya. Kita ke sana. Nah, sama ada fun fact nih di sini. Jadi kalau kasat mata, aspalnya tuh kelihatannya nggak rata ya. Kalau dipegang pun juga nggak sehalus aspal di jalan raya. Tapi aspal ini tuh setahu gua ya, dia lebih nyerap air. So, untuk kebutuhan trek lebih baik karena nggak ada genangan jadinya. Mengantisipasi genangan yang biasa di aspal tuh bikin water splash yang bikin kayak melintir gitu. So, no debat deh kalau untuk aspal. MotoGP aja di sini. Jadi ya pasti udah bagus gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian batik. Nih, kalau kalian lihat ada run off area batik merah putih yang ciri khas banget di trek Mandalika ini. Ya mungkin gitu aja untuk review singkat treknya. Overall ini trek yang menurut gue patut dibanggakan sih bagi bangsa Indonesia nih. Kurang keren apa coba? Aspalnya bagus, fasilitasnya bagus, tribunnya lengkap, pemandangannya perbukitan dan pantai. Nggak ada trek di luar bahkan yang kayak gini. Oke, ini adalah hari kedua dan hari ini kita akan track day menggunakan mobil Sylvia S15 gua. Di track kita dapat waktu 12 menit dan dapat 2 sesi. Bentar lagi waktunya gua untuk track day, dan kalau udah track day habis itu kita drifting pakai mobil ini di dalam track. So, stay tune aja. Kita persiapan dulu untuk track day. Tadi kita udah nyoba track day pakai mobil ini. Sumpah ini mobil kenceng banget. 2JZ dengan 300 HP aja tuh di track ini udah top. Untungnya giginya rasionya pas di sini. Jadi gua gigi 5 tadi di lurusan tuh RPM sampai 7000 dan ada sedikit masalah. Jadi si power steeringnya ini rada sedikit bocor dan sekarang habis. Lagi dibenerin juga dan udah diisi ulang. Sama overheat. Jadi tadi tuh gue cuma bisa dapet hot lapnya sekitar 2 atau 3 lap ya, gue juga lupa. Pokoknya maksimal tuh 2. Dari 10 menit yang dikasih, gue cuma bisa 2 karena gue ada warming up lapnya dulu jadinya. Jadi buat dinginin si mesinnya. Tapi overall ini mantep banget. Dan kita dikasih kesempatan. Ini kan udah selesai. Kita sekarang mau drifting pakai ini mobil di dalam track. Barengan sama Mas Akbar Rais sama Dani Ferdito. Pokoknya drifter pro kita dikasih kesempatan buat drifting dalam. So, langsung ya kita mulai ya. So, hari ini kita dikasih kesempatan untuk drifting di sektor terakhir, mulai dari initiate di tikungan 15. Kemungkinan gue bakal pakai gigi 3 atau 4. Setelah itu kita masuk ke tikungan 16, switching ke tikungan terakhir, dan finish. Langsung aja kita coba ya.
It's a wrap for today. Look how happy I am. Gue benar-benar seneng banget karena mobil ini nggak ada trouble. Walaupun yang ini ada trouble, tapi nggak apa-apa. Kita udah sampai malam juga di hari Sabtu ini. Kita drifting udah berkali-kali tadi di tikungan 16 dan tikungan 17. Gue udah eksperimen juga pakai mobil ini. Mulai dari nyobain initiate di gigi 4, terus turun ke 3, naik lagi ke 4, dan nyoba gigi 3 full sama gigi 4 full. Tapi yang paling enak sih untuk tikungan kayak tadi tuh, yang paling perfect gue di gigi 3. Benar-benar pas banget rasio gearnya dari gearbox dan gardan mobil ini. Alhamdulillah sih, kita nggak ngitung tapi bisa pas gitu ya di tikungan itu. Dan mungkin gitu aja untuk hari ini. Besok kita lanjut, kita bakal drifting lagi dan foto-foto. So, see you guys tomorrow. Day 3, ini hari terakhir kita di Mandalika dan dikasih kesempatan oleh pihak MGPA untuk foto-foto di dalam trek, di tengah trek nih. Kita lagi photoshoot Petrolis juga, brand yang jadi sponsor utama gue. Keren ya brandnya, ini lagi gue pakai juga. Bagi kalian yang tertarik, nanti cek aja di Instagramnya mereka. Dan kita hari ini habis foto-foto, dikasih kesempatan buat ngedrift lagi di turn 1 sampai turn 3-4. Bakal lebih seru sih, karena belokannya lebih lebar lagi. Gigi 4 startnya dan masuknya itu 130 km per jam kurang lebih. Sekarang kita foto-foto dulu, so enjoy. Oke, jadi hari ini kita ditantang panitia untuk drifting di sektor pertama sirkuit Mandalika. Asli ini yang gue tunggu-tunggu banget sih, karena tikungannya lebih banyak dan entry speednya lebih kenceng. Start dari tikungan 1, bakal high speed entry sih pasti. Mungkin minimal 100 km per jam kali ya. Abis itu kita manji di lurusan dan langsung switching ke tikungan 2. Di tikungan ini kemungkinan besar gue akan turun gigi, dari gigi 4 ke gigi 3. Setelah itu kita switching lagi ke tikungan 3 dan 4. And then finish. Nah yang menarik, setelah drifter lain finish juga, kita lanjut drifting opposite direction. Start dari tikungan 4 dan finish di tikungan 1. Jadi kita dapat 2 track yang berbeda, even though tikungannya sama. Dan karena kita cuma dikasih waktu 1 jam doang, so langsung aja kita mulai.
kita tadi udah drifting di hari ini. Asik banget, kita nyobain di turn 1, turn 2, turn 3, dan turn 4. Dan gue sangat senang banget karena mobil ini bener-bener enak banget dipakainya. Rasio gearnya pas, mesinnya powernya pas. Walaupun kalau lebih kencang bakal lebih enak, tapi udah cukup banget untuk di track ini. Tadi kita latihan tandem juga sama Mas Akbar Rais. Itu kita tandem di kecepatan 120 entry-nya. Lumayan banget, lumayan kencang. Tapi kalau dari dalam tuh rasanya biasa aja, kayak kita lagi ngedrift di tracknya J99. Cuman lebih kencang dikit lah. Walaupun angkanya gede, tapi di dalam rasanya biasa aja. Dan ya, ini pengalaman terbaik gue. Mungkin kemarin sama hari ini adalah hari paling bahagia gue karena kita bisa ngedrift di track. Ini suatu pengalaman gue yang belum pernah gue dapetin sebelumnya. Jadi thank you so much untuk Mandalika GP Association udah ngundang gue, drifter-drifter lain untuk nyobain track Mandalika. Suatu kehormatan banget. Dan kalau ada event lagi gue pasti ikutan. Even though jauh dari Jakarta, tapi kita bisa kirim mobil pakai Z-Coaster Towing. Thank you juga Z-Coaster Towing, segala sponsor yang udah support gue sampai ke Mandalika ini. Dan mungkin gitu aja. Thank you so much yang udah nonton dan support gue juga. Keep driving safe and goodbye.